Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jum'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sering didefinisikan bahwa takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yang artinya adalah takwa adalah melaksanakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi ini sesungguhnya sudah sangat tepat. Akan tetapi masih ada mungkin di antara kita yang memahami bahwa dimensi takwa itu hanyalah dimensi vertikal atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, misalnya dalam rangkaian rukun Islam, maka pasti ada dua dimensi, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal sebagai pesan yang tersirat dalam ibadah yang kita lakukan. Kita lihat misalnya perintah sholat. Sholat memang adalah menjadi mi'rajul mu'minin, yaitu tangga-tangga naik bagi orang-orang beriman, yang itu naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara ruhani, yang artinya di dalam sholat seorang hamba berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya pesan dari sholat yang dilakukan seseorang, sebagaimana dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Maka dalam konteks ini jika kita kaitkan dengan ayat yang lain, orang yang sholat terancam dengan celaka yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'un, fawaidul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang dari sholatnya mereka lalai.
Para ahli tafsir menjelaskan lalai yang dimaksud dengan ayat ini ada kaitan erat dengan ayat pertama dari surah Al-Ma'un, ayat kedua dan ayat ketiga, dimulai dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka salat yang baik akan membawa seorang pelakunya, yaitu orang yang melaksanakan sholat dengan baik tersebut, akan memiliki dimensi sosial yang baik. Dia punya kesalehan sosial yang baik. Maka dalam surah Al-Ma'un diingatkan orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak punya kepekaan sosial, yang dalam hal ini disimbolkan dengan dia acuh tak acuh dan tidak mau ngereken atau tidak mau memperhatikan anak yatim. Bahkan ia juga tidak punya kepekaan sosial terhadap kebutuhan orang lain. Mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang dalam keadaan sedang sangat membutuhkan, dan itu diungkapkan dengan wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka salat pun jika kita amati dan kita hayati diakhiri dengan salam yang sesungguhnya membawa pesan bagi kita bahwa orang yang salatnya baik, orang mukmin yang salat, maka seharusnya dia mampu menebar kedamaian bagi sesama manusia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Belum lagi puasa juga ada pesan sosial, karena kita lihat Rasulullah SAW dalam sabdanya memotivasi bagaimana pahala orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain, dan juga diperintahkanlah sedekah, infak dan lain sebagainya. Zakat apalagi, zakat tentu di situ secara zahir memiliki dimensi sosial, yaitu berbagi kepada sesama. Bahkan ibadah haji, di mana saat ini saudara-saudara kita yang menjadi tamu-tamu Allah dipanggil untuk menunaikan ibadah haji, sesungguhnya di dalamnya juga syarat atau penuh dengan pesan-pesan sosial. Kita tahu ibadah haji adalah ketika seseorang berihram, maka larangan-larangan ihram ketika haji itu harus dipatuhi. Disebutkan dalam Al-Quran, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka dalam konteks rafath, maka rafath termasuk menyakiti orang lain, berkata buruk, melakukan perilaku-perilaku yang buruk, termasuk menyakiti orang lain dan sebagainya. Lalu ada wala fusuq, berbuat fasik juga tidak boleh. Wala jidal, berdebat dengan orang lain. Maka ini membawa pesan bagi kita bagaimana kita betul-betul memiliki kesalehan sosial sehingga mampu menciptakan keharmonisan di antara kita semua. Maka sesungguhnya takwa memiliki dimensi yang sangat luas, karena takwa sesungguhnya adalah prestasi rohani yang harus selalu kita asah. Dan bahkan setiap hari Jumat kita selalu diingatkan oleh khatib untuk meningkatkan takwa atau prestasi-prestasi rohani kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة سيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة